Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita nih hadir lagi di sesi tanya jawabnya kelas art class-nya KTNG Sangsang Univ ya. Ini mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kejawab pas kelas ya. Karena ini jawabannya rada-rada panjang dan sebenarnya teoritis aja gitu, makanya nggak pakai show and tell, saya jawab di sini aja ya. Ini ada dua pertanyaan dari yang pertanyaan pertama nih dari Navika. Kak garis miring Om, ada nggak merek khusus yang disarankan dalam pemilihan krayon? Jadi gini, ini pasti banyak yang nanya untuk merek segala macam. Kalau Om sih, kalau Kakak di sini balik lagi ya sama kata-kata Kakak dalam kelas ya. Sebenarnya it's not about the gun but the man behind the gun. Intinya yang penting itu skill kamu sebenarnya, bukan masalah merek atau bukan masalah alat yang tersedia. Namun ini tipis-tipis boleh kali ya di-sharing ya. Kalau peralatan buat krayon sih, kalau saya sih pakai salah satu merek, ini pasti tahu banget ya, Faber-Castell kayak gini nih, atau TT juga boleh. Intinya ketika kamu menguasai skill dalam krayon, itu hasilnya juga bakal bagus banget ketimbang merek mahal kayak Carandas. Balik lagi, merek-merek mahal atau merek-merek murah itu bukan jaminan. Kenapa? Tergantung kebutuhannya, dan kebetulan saya ini pakai salah satu merek ini, Faber-Castell. Kenapa? Karena dia basicnya oil pastel gitu. Jadi apapun mereknya, kamu harus lihat basicnya apa. Apakah oil pastel atau ada yang ada yang dia lebih pekat atau ada yang lebih waxy kayak modelnya Carandas, dia kan wax tuh base-nya. Nah itu harus diperhatiin. Kamu mau buat apa? Kalau saya sih yang biasa aja. Kenapa? Karena balik lagi, kalau mereknya bagus, barangnya mahal, tapi kertas yang kamu pilih salah, itu juga ngaruh juga tuh. Kebetulan kalau saya sih dibantu sama kertas yang ada teksturnya ya. Jadi sebagai sekedar saran, kalau pemilihan kertas juga, kalau medianya ini ya, medianya krayon seperti ini ya, lebih baik pakai kertas yang bertekstur. Kenapa? Karena dia ini kan lembek ya, lembut ya. Jadi begitu digores di kertas yang ada teksturnya, model-model kayak kertas kanvas atau mungkin di kain, kamu cek aja tuh dia ada gerindil-gerindilnya, dan itu membuat tekstur gambar kamu unik. Tapi balik lagi semuanya ya, bukan merek, balik lagi. Bukan merek, bukan masalah mahal-mahalan, masalah bagus-bagusan, enggak. Tapi semuanya itu balik lagi ke skill. Kalau peralatannya apapun, skill kamu bagus di gambar, di sketch, nah itu hasilnya juga pasti bakal luar biasa. Yang kedua, ini pertanyaan nih mudah-mudahan gak salah nyebut ya, Angelica ya. Apakah harus memakai pensil warna akuarel dalam mewarnai? Dan apa beda dengan pensil warna biasa? Begini, sebenarnya kenapa sih ada produk yang namanya pensil warna akuarel? Pensil warna akuarel itu pensil warna yang bisa dipakein kuas, bisa dipakein air, dia jadi cat air. Kenapa sih ada produk itu? Jadi dulu tuh, ini mohon maaf ya kalau Om nih ceritanya zaman dulu itu kalau ngewarnain pakai pensil warna itu kan nggak bisa ngeblend ya, dia nggak bisa nyatu warna per warnanya, semua kuning, kamu pakai kuning terus habis itu mau ditimpa sama biru gitu, nah itu kalah tuh kuningnya. Nah cara buat transisinya supaya lembut itu ada basicnya minyak dulu, minyak buat ngeblendnya itu, buat bikin gradasi minyaknya. Oh itu ribet banget. Kenapa ribet? Karena selain harus punya pensil warna, harus punya minyaknya itu buat nyatuin warna, buat ngeblendnya. Pada saat itu ya kan ada teknik menggambar macam-macam. Nah, salah satu produsen bikin yang namanya akuarel. Jadi nggak perlu beli minyaknya lagi, nggak usah. Jadi tinggal basahin kuas, langsung di smudge di situ, dibasahin. Nanti dia akan ngeblend dengan baik. Itu aja sih sebenarnya gunanya, nggak ada yang lain. Apakah bisa dipakai? Nah, ini nyambung pertanyaan nih. Apa sih bedanya sama pensil warna biasa? Sebenarnya bedanya gini. Selain buat ngeblend, pensil ini bisa nggak sih, pensil akuarel itu bisa nggak sih digunakan sebagai pensil warna biasa? Bisa.
Bisa banget. Malah tujuannya itu sebenarnya dia buat pensil warna biasa, kecuali ketika kamu mau menggabungkan 2 unsur warna atau lebih, baru dikasihin air tuh biar bisa ngeblend gitu doang sebenarnya. Memang tujuan basicnya adalah supaya ketika kamu menyatukan warna-warna tertentu atau membuat tekstur tertentu, kamu nggak perlu tuh beli-beli yang namanya minyaknya buat pensil warna, nggak perlu, tinggal ambil kuas, dibasahin air. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab dari 2 pertanyaan tersebut, dan jangan lupa ikut kelas buat lebih tahu lebih banyak lagi, ikut kelasnya KPMG Sangsang Univ yang kelas drawing, atau mau tipis-tipis boleh tuh colek-colek kelas-kelas yang lain, siapa tahu di era pandemi kayak gini nambah ilmu. Oke, terima kasih, sampai jumpa kita di kelas-kelas kita berikutnya. Thank you.